Ini adalah hal yang sederhana, tapi ini sangat penting. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, banyak sekali Tuhan berbicara tentang perkataan, tentang lidah, perkataan, tentang lidah. Dan hari ini kita mau bahas ini karena ini adalah satu hal yang orang anggap sepele, tapi ternyata ini sangat mempengaruhi kehidupan kita. Saya ketemu ada banyak orang Kristen ketika dia menjadi pengikut Kristus, hidupnya berubah. Dia nggak mabuk-mabuk lagi, dia nggak main judi lagi, dia nggak hidup, pokoknya pora-pora, ya. Tapi, saya masih ketemu banyak orang Kristen yang belum bisa jaga perkataannya. Dia memang nggak lakukan dosa yang wah gitu, tapi perkataannya belum bisa dijaga. Hari ini saya rindu apa kata firman Tuhan tentang perkataan. Yakobus 1 ayat 26. Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Firman Tuhan bilang gini, kalau ada orang yang nganggap dirinya ibadah, tapi dia nggak bisa kekang lidahnya, maka orang itu menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadah. Jadi hari ini kita belajar bahwa ibadah itu bukan hanya nyanyi, bukan hanya doa, bukan hanya tepuk tangan, tapi salah satu ibadah yang dikatakan di sini adalah mengekang lidah. Ini adalah satu hal yang penting. Karena banyak orang mengira dirinya itu beribadah, tapi ternyata pulang ibadah dia mengekang lidah enggak. Itulah ibadah. Kita datang ke gereja sampai rumah, kita bisa kekang lidah enggak? Kalau di sini sih baik-baik semua ya. Saya tadi datang sini sih, halo, mari Pak, ayo Pak, ngopi dulu, aduh baik sekali lah. Di sini. Di rumah aku nggak tahu ya. Tapi ternyata ibadah itu salah satunya adalah mengekang lidah. Kenapa kita perlu sekali untuk jaga perkataan kita? Karena yang pertama Bapak Ibu, perkataan kita itu punya daya cipta. Tuhan kita menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu hanya dengan berkata-kata. Dia bilang jadi langit, jadi cakrawala. Jadi tumbuh-tumbuhan, jadi burung di udara, jadi semua dia ucapkan jadi. Dan dicatat di Alkitab, saudara dan saya itu segambar dengan Allah. Artinya kalau Allah itu asal ngomong jadi, kita juga anak-anak Allah asal ngomong punya daya cipta. Makanya hati-hati dengan perkataan kita. Karena perkataan kita yang segambar dengan Allah ini punya daya cipta. Ada satu ibu, dia nyuci di sungai. Ini hanya cerita ilustrasi. Tiba-tiba datang malaikat. Sering. Silahkan minta 3 permintaan. Apa saja kamu minta, aku akan kasih dengan waktu yang sesingkat-singkat. Lalu dia mulai mikir, apa ya? Lalu dia minta iPhone 15 Pro Max. Langsung dapat. Sering, wah senang sekali. 2 lagi permintaan. Karena dia lagi nyuci, dia mikir, aku pakai mesin cuci lah biar gak capek kali kurasa ke sungai. Mesin cuci yang terbaik. Tiba-tiba di darat itu, sering ada mesin cuci yang paling bagus. Wah tuh dia lihat senang kali karena dia sudah lama mengidam-idamkannya. Dia lupa ada satu lagi permintaan. Dia lari ngelihat mesin cuci itu. Karena kurang hati-hati. Kepleset dia. Monyet katanya jadi monyet dia. Sering tercipta. Apa yang kita ucapkan punya daya cipta. Kalau dari mulut ini sering kali ngeluh. Susah kali hidupku. Sering. Susahlah hidup kita. Aduh, cerewet kali istriku ini. Maka makin cerewetlah istri kita. Keras kepala kali suamiku ini. Sering makin keras kepala lah suami kita. Kayaknya ada yang senyum-senyum.
Biasanya itu dalam hatinya, aduh kok tahu ya Bapak itu pengalamanku, biasanya begitu. Mulai hari ini ucapkan kata-kata yang benar. Seringkali kita kan kalau di daerah kami itu sana mungkin karena ya banyak orang tua yang didikannya juga dulu begitu, suka kali mengucapkan kata-kata yang saya waktu dengar ih begitu. Bodoh kali kau katanya gitu sama anak. Itu kan mencipta. Tiba giliran dapat raport, kok rendah semua nilaimu katanya, dia nggak sadar dia yang menciptakan anak. Itu adalah hal-hal yang sederhana yang tanpa kita sadari kadang-kadang kita udah terbiasa ngomong. Hari ini belajar ucapkan kata-kata yang benar, yang baik, yang mulia, dan itu akan tercipta dalam hidup kita. Amin. Jadi mulai perkatakan berkat. Saya itu di tengah-tengah jemaat, saya cerita sama jemaat, saudara-saudara yang punya toko, punya usaha, punya apapun. Saudara bangun pagi, buka tokomu, lalu ngomong berkat. Terserah mau ngomong apa, saya bilang. Apa yang kau perlukan ngomong. Saya ajari mereka, buka pintu toko itu, lalu bilang, hai berkat masuklah, masuk. Hai pelanggan masuklah. Tapi mohon jangan dilihat orang. Ya. Nanti orang pikir kita bocor halus. Maksudnya saya sedang menceritakan, ayo apa saja yang kau mau ceritakan. Di tokomu, di rumah tanggamu, di usahamu. Dan banyak anak-anak Tuhan bersaksi, benar Pak Pendeta, setelah saya lakukan apa yang Pak Pendeta bilang. Wah, ternyata tokoku makin laris. Masalahku selesai. Ternyata semuanya makin baik. Karena perkataan itu punya daya cipta. Ini adalah satu hal kebudayaan yang perlu kita latih. Saya sadar betul kita tinggal di lingkungan yang kadang-kadang lebih banyak ngomong negatif dari positif. Saya berapa kali punya teman orang luar negeri, ketika saya berkhotbah mereka langsung selesai khotbah langsung datangi. Terima kasih pastor, saya diberkati dengan khotbahmu. Ucapan mereka itu udah terbiasa memang. Wah bagus sekali, very nice, I'm blessed. Pokoknya bahasanya itu udah terbiasa. Kadang-kadang kita bahasa kita ya, gimana kebaktiannya? Oh bagus sih, ada sihnya. Bagus sih. Gimana tadi KKR-nya? Banyak orang dilawat Tuhan, banyak yang disembuhkan. Bagus sih. Cuma tadi ada satu orang yang gak sembuh. Fokus dengan perkataan-perkataan yang kadang negatif. Jadi hari ini kita harus buang perkataan-perkataan negatif. Kita mulai ucapkan perkataan-perkataan yang positif. Mungkin karena kita dari kecil juga dididik dengan perkataan-perkataan yang tanpa kita sadar negatif. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Nggak tidur juga kan, kita nyanyikan lagi. Nina Bobo. Kalau itu nyamuk kan digigitnya kalau sekali ini. Digigitnya kalau nggak tidur. Padahal justru kalau anak kita tidur lebih gampang digigit nyamuk. Itu kan perkataan negatif. Saya masih suka lihat ada orang-orang tua ngasih makan. Ayo makan-makan. Oh lihat cicak itu. Kalau nggak kau makan cicak itu kau nanti. Mana ada cicak makan manusia. Tapi seberapa sering jadi latah ya. Dan saya melihat itu dari kakeknya ngajar bapaknya, bapak anak itu, bapaknya ngajar anaknya, anaknya ngajar cucunya. Dan itu turun menurun jadi perkataan yang melemahkan. Saya nggak tahulah apa pengalaman kita. Saya punya pengalaman yang saya lihat begitu-begitu. Saya juga bersyukur punya orang tua yang nggak model begini. Orang tua saya itu ya kalau nggak makan kau nggak gemuk. Kalau nggak makan kau nggak kuat, kalau nggak makan nanti sakit, itu perkataan. Saya melihat banyak, kalau kau ribut, jangan bersiul. Apalagi kalau bersiul nanti datang ular katanya. Mana ada itu? Tapi seberapa sering waktu anak itu dapat, dia turunkan lagi sama anaknya. Padahal orang tuanya mau ketenangan, jadi dibuatlah ada ular. Saya nggak tahu bagaimana kita dibesarkan, tapi dengar Bapak Ibu, didiklah anak kita perkataan yang benar. Ya, kasih tahu mereka hal-hal yang benar. Amsal 12 ayat 18.
Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Lancang mulutnya. Wah, kayak tikaman pedang, ini dicatat firman Tuhan. Ada nggak kira-kira orang model gitu? Kita belum jumpa sama dia, masih dengar namanya saja kita udah, Tuhan tolong aku, kuatkan aku dengan kuasa darah-Mu. Karena perkataannya itu selalu nyelekit. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Lidah orang bijak menciptakan kesembuhan. Ada dua jenis orang. Satu perkataannya selalu menyakitkan. Tapi yang kedua, ada orang ketika dia ngomong, orang sembuh. Ada nggak saudara punya teman-teman, kalau ngomong sama dia, apapun pergumulan kita, kayaknya selalu ada jalan keluar. Tapi ada teman, kalau kita ngomong, tadi masalah kita satu, bisa tambah 2, tambah 3. Saya pernah punya pengalaman, istri saya itu sakit, ada bengkak di dalam tubuhnya, lalu saya bawa ke satu dokter. Waktu dokter itu lihat, dia belum periksa, dia udah ngomong, jangan-jangan kanker. Belum diperiksa. Lihat ini, ciri-cirinya kanker ini. Belum diperiksa, udah ngomong, sudah melemahkan istri saya. Tadinya pun istriku udah takut, apa ini, apa. Datang dokter, sampai rumah istriku makin drop. Bukan karena penyakitnya, tapi gara-gara omongan si dokter itu. Saya pikir ada sesuatu yang gak beres. Saya bilang, ayo Ma, kami bawa ke satu dokter yang saya sering ke situ. Dokter itu apapun penyakit kita, belum kita sampai. Kenapa? Biasa itu, sembuhnya nanti itu. Selalu begitu perkataannya. Saya bawa istri saya udah mulai drop itu ke dokter yang satu. Lalu dokternya bilang, kenapa Pak Pendeta? Ini sakit istriku dok. Kenapa? Lalu waktu dia, ini biasa ini. Sembuhnya ini, nggak apa-apa. Makan nanti obat ini. Sembuh itu, biasa. Banyak orang di sini, sembuh semua. Nggak ada kanker. Kata. Dengan perkataan dokter itu, istriku pulang, nggak kanker ini. Makin lama dia makin sehat. Dan sampai hari ini sehat, nggak ada kanker itu. Ini kayaknya tepuk tangan, saya juga punya pengalaman dokter seperti itu. Jadi perkataan kita itu bisa menyembuhkan. Bayangkanlah, kalau perkataan kita semua menyembuhkan. Wah, luar biasa. Bayangkan kalau ada orang udah lemah, udah koma. Datang kita, kanker. Tadi koma jadi koit. Bilang kiri kanan, perkataanmu harus menyembuhkan. Bapak-bapak, perkataan kita harus menyembuhkan. Ibu-ibu, perkataan kita itu harus menyembuhkan. Orang-orang tua, perkataan kita harus menyembuhkan. Kalau orang yang sudah lama jomblo, tolong jangan bilang, kapan menikah? Kapan menikah itu menyakitkan. Jadi menyembuhkan. Kenapa kita harus jaga perkataan kita? Karena perkataan kita punya daya cipta. Hari ini apa yang mau tercipta dalam hidup, dalam rumah tangga, dalam apa saja, ucapkan. Yang kedua, kenapa kita harus jaga perkataan kita? Karena setiap perkataan kita dapat memelihara atau dapat memenjarakan kita. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Menggemakan. Saya pernah jalan naik ke Gunung Sibaya di Tanah Karo. Di Gunung Sibaya itu ada satu kawah. Waktu kita sampai puncaknya ada kawah. Waktu kita teriak ke kawah itu akan ada gema. Kalau saya bilang, Krispus, dia akan balas, Krispus, begitu gemanya. Firman Tuhan bilang, siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Buah apa yang akan kita makan tergantung buah apa yang kita gemakan.
Kalau kita suka ngomong, bodoh, yang akan datang, bodoh, 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 bodoh. Kamu udah tahu nggak gosip terbaru? Gosip terbaru, gosip terbaru, gosip terbaru. Kalau kita suka gosipkan orang, firman Tuhan bilang, apa yang kita lakukan sama orang, itu akan juga terjadi dalam hidup kita. Jangan bilang siapa-siapa ya Eda. Jangan bilang siapa-siapa, jangan bilang siapa-siapa, jangan bilang. Masalah kita juga digituin. Tapi kalau ngomongan kita berkat, kamu akan kuat, kamu akan kuat, kamu akan kuat, kamu akan kuat. Kamu orang hebat nakku, kamu orang hebat, orang hebat, orang hebat. Apa yang kita gemakan, itu yang akan kita makan. Jadi hari ini hati-hati dengan perkataan kita. Sial, 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 sial. Rugi, 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 rugi. Belajar ucapkan kata-kata. Karena kata-kata kita bisa memenjara, bisa memelihara. Amsal 21-23. Siapa memelihara mulutnya dan lidahnya, memelihara dirinya daripada kesukaran. Siapa memelihara? Memelihara dalam bahasa aslinya itu banyak sekali artinya. Memelihara itu artinya menjaga dengan baik. Siapa menjaga dengan baik mulutnya, itu akan memelihara dirinya dari kesukaran. Arti yang lain, memelihara juga memagari. Siapa yang memagari perkataannya, artinya perkataannya itu enggak sembarangan keluar, ada pagarnya. Itu akan memelihara dirinya. Arti yang lain memelihara, siapa yang sangat berhati-hati. Dia mau ngomong sangat hati-hati. Itu akan memelihara hidup. Arti yang lain memelihara itu, ini agak unik artinya. Dia bilang menghemat. Siapa yang menghemat bicaranya akan memelihara dirinya daripada kesukaran. Bilang kiri kanan, hemat. Bilang agak pelan, enggak usah harus keluar semua. Saya akan baca beberapa ayat yang penting mengenai perkataan. Yang pertama, Amsal 10:19. Amsal 17 ayat 28. Juga orang bodoh, ini bodoh ini, akan disangka bijak, dipikir orang pintar. Kalau dia berdiam diri dan disangka berpengertian, kalau ia mengatupkan bibirnya. Nah, hari ini kita dapat satu trik teknik dari firman Tuhan. Kalau mau pintar, belajar. Tapi kalau kita belum pintar, tapi mau dianggap orang pintar, diam aja, diam. Jadi kalau saudara mau dianggap orang pintar, dianggap orang berpengertian, diam aja. Jadi kalau ada pertemuan gitu, kalau saudara nggak ngerti, diam aja. Nggak usah nyeletuk, sok pintar. Malah ketahuan nanti bodohnya. Saya pikir ini keren ini. Jadi kalau saudara nggak kenal sama orang, diam aja. Senyum. Orang pasti pikir, oh ini orang pintar ini. Dia nggak tahu ya. Kita udah tahu teknik firman Tuhan. Amsal 10:19. Dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Pasti. Tapi siapa yang menahan bibir berakal budi. Lihat. Amsal 6 ayat 16. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Ada 6 perkara yang dibenci Tuhan. 7 perkara, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Ada 7 perkara itu kekejian bagi hati Tuhan. Apa saja? Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara. Dari 7 kekejian bagi Tuhan, ada 3 yang disebabkan oleh lidah. Yang pertama adalah lidah dusta. Tuhan itu membenci lidah dusta. Hati-hati dengan lidah kita. Kalau kita berdagang atau bisnis, orang nanya berapa? 5.000 kita bilang. Lalu dia bilang nggak bisa 3.000. Lalu kita bilang modalnya pun nggak nyampe. Padahal sudah ada untungnya. Itu kan dusta.
Lebih bagus bilang, kurang banyak kurasa untungnya, biar cepat aku kaya. Jujur-jujur saja. Daripada saudara lidah dusta. Dan dengar Bapak Ibu, tanpa kita sadari, kadang-kadang sering lidah dusta ini sudah terbiasa, sudah mendarah daging bagi kita. Dan kita merasa waktu kita bohong, itu udah biasa. Udah biasa di bisnis, udah biasa nipu-nipu Pak Pendeta. Tapi dengar, itu kekejian bagi Tuhan kalau kita dusta. Bilang kiri kanan, jangan ada dusta di antara kita. Yang kedua, mengenai mulut. Tuhan juga membenci seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Kalau ada sesuatu yang Bapak Ibu nggak tahu kebenarannya, lebih bagus diam. Jangan suka semburkan. Ternyata faktanya tidak begitu. Kalau zaman sekarang suka dibilang hoax, hati-hati. Jangan jadi orang yang suka menyebar hoax. Kalau saudara punya grup-grup, ada berita masuk, jangan suka forward. Belum tahu kebenarannya, udah forward. Di dalam nama Yesus, roh-roh tukang forward hari ini dihancurkan dalam nama Yesus. Boleh forward, tapi sudah tahu kita kebenarannya. Kan sekarang banyak gitu ya. Belum tahu, forward. Jadi udah kacau semua. Dan firman Tuhan bilang, orang yang suka saksi dusta menyemburkan kebohongan. Itu kekejian bagi Tuhan. Termasuk orang yang menyemburkan kebohongan sehingga menimbulkan pertengkaran saudara. Itu juga kekejian bagi Tuhan. Kita jangan suka membuat pertengkaran saudara hanya gara-gara omongan kita. Tadi pagi waktu saya bangun, saya lihat ada satu video yang saya pikir ada nyambungnya dengan firman Tuhan hari ini. Dia bilang begini, seberapa sering engkau bertanya kepada temanmu, berapa gajimu sebulan? Lalu temanmu bilang, lalu engkau balas, cukup untuk makanmu. Kejam kalilah bosmu itu, kita bilang begitu. Gara-gara itu, sejak itu si orang yang kerja itu mulai berpikir, iya ya kejam kali bosku ya, iya ya terlalu kecil gajiku ya. Dan sebulan kemudian dia minta gaji naik sama bosnya. Bosnya bilang kerjamu pun cuma segitu, di PHK. Dan gara-gara perkataan kita yang begitu sederhana, dia di PHK. Lalu dia bilang lagi, berapa sering waktu engkau ketemu sama orang tua, lalu dia tanya, Akong berapa kali dikunjungi anak-anak Akong? Ya, biasanya sebulan sekali. Aduh, Akong sudah tua gini, masa cuma sekali sebulan dikunjungi anak-anakmu? Biasanya Akong itu merasa nyaman gara-gara perkataan kita. Iya ya, keterlaluan anakku ini ya. Kepahitan, meninggal si Akong gara-gara perkataan kita. Tadinya dia baik-baik dengan anaknya. Seberapa sering itu terjadi yang kadang-kadang kita lepas saja, tapi lepasan itu menimbulkan masalah yang baru bagi orang. Kita kelepasan, orang kemasukan. Mengerikan. Makanya Tuhan, dari 7 kekejian bagi Tuhan ini ada 3 yang disebabkan oleh mulut. Makanya hati-hati dengan lidah kita. Dan ternyata banyak sekali untungnya kalau kita bisa mengekang lidah kita. Kadang-kadang masalah kita enggaknya terlalu besar. Ngomong kita kadang terlalu besar. Sehingga masalah kecil jadi besar. Itu sebabnya hari ini Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir, akan ditimpa kebinasaan. Kalau kita bisa jaga bibir kita, mulut kita, perkataan kita. Itu akan memelihara hidup kita, nyawa kita. Siapa yang lebar bibir, akan ditimpa kebinasaan. Pernah nggak Bapak Ibu berpikir, kenapa Tuhan kasih kita 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, tapi cuma 1 mulut? Maunya kalau Tuhan adil ya 2-2 lah ya kan, 2 mulut ya 2 lah, kiri kanan biar stereo dia ya kan. Tapi kenapa Tuhan kasih cuma 1 mulut? Pernah nggak kita berpikir kalau mulut kita maunya 2 kan lebih enak ya. Ngomong pun bisa sekali ngomong 1 sama anak, 1 sama istri. Atau 1 sama suami. Kalau misalnya di gereja orang luar negeri nggak perlu penerjemah. 1 bahasa Indonesia, 1 bahasa Inggris.
Tapi kenapa Tuhan cuma kasih satu mulut? Karena ternyata satu mulut ini saja bisa menimbulkan banyak sekali masalah. Bisa jadi kalau 2, 3, 4, 5 mulut kita keliling begitu, mungkin kita nggak akan susah sekali masuk surga. Makanya Tuhan bilang, jaga mulut kita. Artinya kalau Tuhan kasih satu mulut, artinya Tuhan pun mau kita nggak usah terlalu banyak kali ngomong. Kenapa Tuhan kasih telinga 2? Tuhan mau kita banyak mendengar. Amsal 15 ayat 4. Lidah lembut adalah pohon kehidupan. Tapi lidah curang melukai hati. Lidah lembut. Saya berharap kita semua belajar berkata-kata lembut. Kalau saudara bilang, Pak ini orang Medan ini Pak. Kita memang orang Medan. Tapi kita semua murid-murid Kristus. Yang harus ikut apa kata firman. Firman Tuhan bilang, lidah lembut itu pohon kehidupan. Belajar di rumah itu ngomongnya lembut. Ibu-ibu kalau mau manggil bapak-bapak makan, lembut Bu. Pak, ayo makan Pak. Wih. Itu beda. Walau kalimatnya sama. Pak, ayo makan Pak. Sama, Pak, ayo makan. Kalimat yang sama dengan tekanan yang berbeda itu akan menghasilkan hasil yang sangat berbeda. Pak, ayo makan Pak. Ayo ayo. Kita bikin romantis. Pohon kehidupan. Pak, makan Pak. Apa jawab suami? Makan kau bilang, kau aja makan. Makan nih makananmu itu. Belum lapar aku. Kenapa? Karena jawaban yang enggak lembut. Kan ini sangat penting ya. Apalagi kita orang-orang Kristen, tetangga kita dengar, makan Pak. Yuk gitu yang orang Kristen. Datang pula suami dari kamar mandi, Ma, Ando. Waduh. Lidah lembut. Bilang kiri kanan kita belajar lidah lembut. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, dia harus menjaga lidahnya. Harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Kalau kita mau melihat hari-hari kita baik, harus menjaga lidah. Ini tidak mudah tapi bisa. Berapa waktu yang lalu saya dengan istri saya pergi ke satu tempat. Pulang dari tempat itu kami mau pulang ke rumah. Karena rumah kami itu masuk satu persimpangan. Ada jalan raya yang besar. Kami mau masuk simpang rumah kami. Waktu saya mau belok. Saya udah masuk begitu. Tiba-tiba ada mobil yang mau mundur. Lalu saya mulai klekson. Tintin. Dia berhenti. Waktu dia berhenti. Saya maju. Tiba-tiba dia mundur lagi. Lalu saya klekson. Tintin. Tintin. Di simpang itu sampai. Tin. Dia terus mundur. Ting, gerbrak. Senggolnya lah samping mobil kami. Lalu waktu kulihat, dia pun akhirnya lihat, udah kutabrak. Dia akhirnya pinggirkan mobilnya, saya juga pinggirkan mobil saya. Sebelum saya turun, istri saya bilang begini, Pak, udahlah Pak, nggak usah nuntut ya Pak. Udah nanti kita perbaiki mobil kita sendiri. Udahlah adanya nanti berkat kita walau salahnya Pak. Kasihan dia Pak, karena waktu dia turun dia lihat supir itu, kayaknya kasihan dia Pak. Iyalah aku bilang. Aku nggak jawab dengan gampang begitu. Iya shalom puji Tuhan, itu yang akan kita lakukan sayang. Saya tutup haleluya, nggak begitu. Panas juga ini, aku udah klekson, kau kenapa nggak berhenti begitu? Cuma aku bilang ya. Saya turun, dia juga turun, langsung disalabinya. Aku mau berlutut, Pak, aku salah Pak, aku salah. Aku baru belajar bawa mobil Pak. Tadi aku bawa pekerja, karena mobil pickup di belakang. Nggak pernah aku antar mereka sampai ke simpang. Bosku pun bilang jangan sampai ke simpang. Nggak dengar-dengaran aku salah Pak. Aku siap bertanggung jawab Pak, katanya. Lalu gue bilang, sudahlah. Lain kali kau hati-hati bawa mobil ya. Iya Pak, jadi gimana ini Pak? Udahlah,
Aku gantilah mobilku sendiri. Mobilnya nggak rusak karena mobil yang keras itu kena bempernya pun nggak apa-apa, mobilku sudah peo. Saudara ya, iya Pak, makasih ya Pak. Apakah dengan begitu saya maksudnya langsung dapat berkat Tuhan? Enggak. Waktu saya dapat masuk mobil, kulihat udah penyok, aduh. Aku ingat selalu perkataan istriku tuh. Dia turun pun enggak, dilihatnya pun enggak mobil kami itu. Dia cuma ngomong, sabar ya Pak, kita saja yang ganti Pak. Adanya nanti berkat Tuhan Pak. Lihat omongannya itu. Dan betul waktu kami bawa ke bengkel, lumayan mahal juga. Tapi ternyata ada berkat Tuhan untuk memperbaiki itu semua. Lidah lembut itu pohon kehidupan. Itu bisa memelihara kehidupan. Karena saya ketemu ada banyak ibu-ibu, waktu kecelakaan suaminya masih buka pintu, dia sudah ada di depan. Wah, gimana kau bikin ini? Udah rusak ini kan, tadi belum rusak, udah makin rusak. Tapi bukan ibu-ibu di sini enggak ya, tenang-tenang. Di sana. Dan akhirnya masalahnya tadi mungkin kalau ganti pun cuma 500.000. Datang dia, gimana ini? Pak, kau kok nggak turun? Gini tuh, hantam aja kebiasaan. Karena buah katanya pula sama suaminya. Gara-gara sepele. Banyak masalah jadi besar. Masalahnya hanya sederhana, nggak bisa jaga omongan. Kok diam aja kau Pak, lihat mahal ini. Lihat firman ini akhirnya tergenapi. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-harinya baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kalau kita mau melihat hari-hari kita baik, jaga harus. Kalau enggak, hari-hari kita enggak akan baik. Begitu tadi loh, gara-gara omongan, wah. Masalah kecil jadi besar, jumpa pengadilan, habis 1 ladang, 2 ladang, 3 ladang, hanya gara-gara mobil. Sampai orang Karo itu punya moto, gelarnei ati kulang. Namanya itu aku gak suka. Hanya gara-gara omongan. Dan itu faktanya banyak terjadi. Di pengadilan paling banyak sekarang kasus saudara bersaudara bertengkar hanya gara-gara sebidang tanah. Yang mengerikannya waktu saya tanya pengacara, Pak gimana kasusnya itu Pak? Itulah Pak Pendeta. Kenapa? Lihatlah itu Pak Pendeta, sudah berapa tahun mereka berkasus dan uang mereka sudah banyak habis Pak. Mungkin sudah ratusan juta Pak. Tanahnya berapa rupanya harganya kalau dijual yang diperbuat? Kecil Pak. Nggak lagi mereka hitung masalah tanah. Tanahnya itu yang dipermasalah. Kalau dijual pun mungkin cuma 100 jutanya. Habis untuk kasus bisa 500, 600, ada bahkan MM-an. Bahasanya apa? Gelarnei ati kulang. Kok gitu dia sepele kali ngomongnya tuh. Dia pikir aku ini siapa? Hanya gara-gara omongan. Hari-harinya makin berat. Tiap hari dipanggil ke pengadilan. Tiap hari. Kenapa enggak kita jaga perkataan kita dan kita lihat hari-hari kita baik? Yang kedua, kenapa kita harus jaga perkataan kita? Karena perkataan itu bisa memelihara hidup kita. Tapi perkataan juga bisa memenjara hidup kita. Silahkan pilih. Yang terakhir, kenapa kita harus jaga perkataan kita? Karena setiap perkataan kita, kelak harus dipertanggungjawabkan. Kata-kata kita tidak hanya di bumi ini saja. Sampai nanti di kekekalan, itu semua harus dipertanggungjawabkan. Matius 12 ayat 36, 37. Tapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Harus dipertanggungjawabkan. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Di akhir hidup kita nanti di kekekalan, ada pertanggungjawaban yang harus kita pertanggungjawabkan. Tuhan akan tanya semua, ini kan kamu dulu ngomong gini, gimana pertanggungjawabanmu? Dan firman Tuhan bilang kalau perkataan kita baik, itu bisa membenarkan hidup kita. Tapi kalau perkataan kita tidak baik, itu juga bisa membuat kita dihukum. Saudara,
jaga setiap perkataan kita. Saya mau tanya, siapa kira-kira di sini yang pernah digosipin? Angkat tangan. Pernah digosipin? Angkat tangan. Oh ada ya, nggak banyak. Sebagiannya ini gimana? Penggosip? Digosipin itu nggak enak Bapak Ibu. Tapi kalau kita menggosip, itu satu saat harus kita pertanggungjawabkan. Hati-hati dengan candaan kita. Kadang kan kita suka bercanda, oh gini-gini. Kita lihat raut wajah teman kita udah mulai merah. Oh, sorry bro, bercanda, just kidding bro, just kidding. Tapi orang udah terluka. Lihat, ada firman Tuhan khusus untuk candaan. Di Alkitab ini lengkap semua. Bapak Ibu mau apa? Ada. Amsal 26 ayat 18 dan 19. Seperti orang gila menembakkan panah, api dan panah dan maut. Demikian orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Firman Tuhan bilang kalau kamu ngomong sama orang, lalu menyakiti hatinya, kamu kayak orang gila ambil panah, tembak sampai kena hatinya itu, lalu dia udah sakit. Itu menyebabkan maut. Lalu kamu berkata, sorry bro, just kidding, just kidding, just kidding. Seperti yang saya bilang tadi, berapa banyak orang akhirnya bunuh diri hanya karena perkataan. Kalau kayak kau itu, gak ada yang peduli. Cerep. Kita bercanda, cerep. Orang gila yang tembak panah hati. Jadi hati-hati dengan perkataan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat hati-hati dengan perkataannya. Yakobus 1:19. Perhatikanlah ini baik-baik, saudara-saudara yang tercinta. Setiap orang harus cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berbicara dan lambat untuk marah. Ini teknik komunikasi. Yang pertama, cepat mendengar. Yang kedua, lambat berkata-kata. Yang ketiga, lambat untuk marah. Kenapa banyak sering sekali masalah? Karena banyak orang cepat berkata-kata, lambat mendengar, lambat berpikir. Udah marah baru, oh gitu rupanya. Tapi firman Tuhan bilang, cepatlah kita mendengar. Salah satu teknik komunikasi, pembicara komunikasi pernah ngomong gini, kekuatan komunikasi bukan terletak waktu kita ngomong. Tapi kekuatan komunikasi justru terletak waktu kita mendengar. Bapak Ibu, kalau mau rumah tangga kita tetap kuat komunikasinya, bukan ditentukan seberapa banyak kita ngomong, tapi seberapa banyak kita saling mendengar. Pak, masalah ibu-ibu kadang-kadang bukan kurang duit, Pak. Masalah ibu-ibu bukan kurang transparan, Pak. Saya ketemu banyak masalah ibu-ibu hanya kurang didengar. Ibu-ibu itu sebenarnya sederhana, Pak. Kalau dia cerita, dengar aja, Pak. Karena ini pengalaman saya. Waktu istri saya cerita, saya cuma dengar, oh. Paling saya jawab, oh nggak bisa begitu. Oh iya udah benar kami, oh dia panjang cerita, saya hanya modal, selesai sendiri masalahnya Pak. Nggak perlu kadang dia solusi Pak. Hanya didengar. Tapi seberapa sering kita suami kadang-kadang waktu istri kita cerita, kita mulai pikirkan apa ini solusinya. Lalu kita nggak dengar lagi istri kita. Iya tadi kamu ngomong apa? Inilah bapak ini, aku cerita pun makin panjang masalahnya. Kekuatan komunikasi salah satunya banyak-banyaklah mendengar. Bapak-bapak, ibu-ibu, banyak yang perlu kita dengar. Ayat berikut, Yudas 1:18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman, akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu dan kefasikan mereka. Ini sudah dijanjikan oleh firman Tuhan berapa ribu tahun yang lalu, bahwa di akhir zaman, di zaman sekarang ini akan banyak pengejek-pengejek. Jadi nggak usah alay, nggak usah lebay, gitu, nggak usah. Ini sudah dijanjikan, akan banyak pengejek-pengejek.
Lihatlah sekarang di media sosial, banyak akun-akun yang khusus untuk mengejek. Mengejek hamba Tuhan, mengejek ini, mengejek ini, mengejek ini. Dan saya juga seorang hamba Tuhan jadi korban pengejek itu. Saya setiap khotbah gitu suka direkam, saya masukin di YouTube. Jangan lupa ya, like, subscribe, komen ya. Dan kadang kalau saya nggak sibuk, saya potong setiap khotbah saya 1 menit, saya share di media sosial saya. Beberapa kali ada pengejek-pengejek yang ambil khotbah saya, lalu dia posting di grup pengejek-pengejek yang ribuan orang juga pengejek-pengejek ada di dalam, mengejek saya. Ya, masukkan waktu itu saya berbicara tentang keuangan di jemaat. Kita harus jadi anak Tuhan yang bisa dipercaya Tuhan. Kalau Tuhan mau mempercaya hidup kita, belajar kita bisa dipercaya. Lalu saya singgung tentang uang. Wah, semua pengejek-pengejek itu ribut. Halah kau pendeta mata duitan. Halah kau supaya jemaat kumpul kolete kau beli mobil baru. Supaya ada uangmu kau punya istri yang baru. Kau begini. Saya nggak tahu. Karena itu sudah viral, itu di-share lagi, di-share. Sampai ada satu dan beberapa teman saya, dia kirim di Japri sama saya. Pak, Bapak udah lihat nggak video Bapak ini? Bapak udah baca nggak komen-komennya? Waktu saya lihat, wah, jangan saudara pikir saya nggak terganggu. Saya pun terganggu. Tapi waktu saya lihat, saya berdoa sama Tuhan, tolong saya. Akhirnya saya dikuatkan lagi. Biarkan, itu sudah dijanjikan. Pengejek-pengejek itu akan terus ada. Waktu saya lihat itu, saya tutup dan saya nggak mau lihat lagi komen-komen mereka. Saya terus maju bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada satu pun yang mereka sebut itu benar. Dan tidak ada sedikit pun saya tersinggung. Sudahlah, dan sampai hari ini banyak pengejek-pengejek itu mau menjatuhkan hidup kami hamba-hamba Tuhan. Kita juga anak-anak Tuhan. Tapi dengar, asal kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan, ada kekuatan. Jadi saran saya, kalau ada di media sosial, saudara disinggung nggak usah mau berdebat. Bilang kiri kanan, nggak level. Saya selalu punya pikiran begini, terlalu banyak pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang Tuhan mau kerjakan bersama-sama dengan kita. Dan itu terlalu kecil kalau kita sibuk, dia kok ngomong gini, kita nggak bisa maju. Majulah bersama dengan Tuhan. Biarlah pengejek-pengejek itu akan ada. Tapi dengarlah, kalau kita bersama dengan Tuhan, dengan sendirinya itu semua akan diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Jangan terlalu sibuk dengan debat. Yang terakhir, Yakobus 3 ayat 9. Saya akan baca. Dengan lidah kita bisa memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian. Ayat yang terakhir Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ini kesimpulannya. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut kita. Tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Biarlah dari firman Tuhan hari ini kita nggak sembarang ngomong lagi. Boleh ngomong tapi di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. 3 hal kita hari ini belajar Bapak Ibu. Perlu jaga perkataan karena perkataan kita mencipta. Bapak Ibu mau tercipta apa dalam hidup kita? Pekerjaan, bisnis, usaha, rumah tangga, ucapkan. Saya dalam pengalaman saya melayani Tuhan, banyak ucapan-ucapan saya itu jadi. Saya dari dulu itu suka. Asal lewat kantor atau misalnya saya di Kabat Jahe lewat Polres gitu. Satu saat saya akan berdiri di Polres menyampaikan firman Tuhan. Saya lewat kantor pajak, saya satu saat akan sampaikan firman Tuhan. Saya lewat kantor-kantor begitu. Saya lewat kantor bupati, satu saat saya akan sampaikan firman Tuhan di sana. Saya lewat kantor gubernur, satu saat saya akan berdiri sampaikan firman Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan di kantor gubernur. Saya lewat di istana presiden, satu saat saya akan sampaikan firman Tuhan. Itu ngomongan saya. Dan satu persatu semua terbukti. Di Polres saya sekarang jadi pembicara, hampir tiap bulan saya sampaikan firman Tuhan untuk polisi-polisi Tanah Karo.
Kantor pajak rutin saya sampaikan firman Tuhan. Pengadilan, kejaksaan, itu semua salah satunya dari ucapan. Kantor bupati saya sampaikan firman Tuhan. Kantor gubernur saya sampaikan firman Tuhan. Kantor presiden belum ini. Tunggu beritanya ya. Tapi semua yang saya ucapkan tercipta. Apalagi yang kita ucapkan untuk kemuliaan Tuhan, itu pasti tercipta. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Hari ini apa pergumulan kita, ucapkanlah itu. Tercipta. Yang kedua, kenapa kita perlu jaga? Karena perkataan bisa menjaga hidup kita, bisa memelihara, tapi bisa juga memenjarakan. Jadi jaga. Dan yang terakhir ini yang paling penting, ingat. Kita nggak sampai di bumi ini, semua harus kita pertanggungjawabkan. Hati-hati dengan setiap perkataan kita. Amin.